Oke, mari kita lihat gimana caranya sebuah keluarga bisa menyedot uang negara lewat jabatan. Kenalan dulu, ini Fadia Arafik, mantan penyanyi, jadi bupati, ujungnya tersangka korupsi. Karir politiknya kelihatan mulus banget kan? Tapi semua mendadak berhenti begitu saja. Jadi, gimana ceritanya semua ini bisa kebongkar? Nah, kuncinya ada di bisnis keluarga. Setahun setelah Fadia jadi bupati, tiba-tiba muncullah perusahaan ini, PT RNB. Dan coba tebak, siapa yang punya perusahaan ini? Ya, isinya keluarga dia semua. Gampangnya, perusahaan keluarga ini jadi langganan proyek-proyek pemerintah yang dipimpin Fadia sendiri. Cuma dalam 3 tahun, mereka dapat kontrak senilai 46 miliar rupiah. Tapi, uang sebanyak itu apa beneran buat bayar para pekerja? Ternyata enggak juga. Hampir setengahnya, atau 19 miliar, justru dialihkan. Ini uang pajak kita semua loh. Penyidik menemukan uangnya dibagi-bagi. Buat Fadia, suaminya, sampai ke anak-anaknya juga. Nah, ini yang unik. Kejahatannya bukan sekedar suap pakai amplop coklat ya. Tuduhannya adalah konflik kepentingan. Simpelnya, pejabat bikin aturan buat untungin diri sendiri. Biar gampang paham, KPK pakai perumpamaan yang cerdas banget, kayak di dunia olahraga. Logikanya sederhana. Fadia itu wasitnya, tapi kok perusahaannya ikut main? Kan curang. Terus Fadia membela diri gimana? Jawabannya, dia ngaku sama sekali nggak tahu apa-apa. Alasannya, dia bilang, saya kan dari dunia hiburan, nggak ngerti birokrasi. Tapi faktanya, dia itu politisi senior. Stafnya bahkan sudah sering ingatkan soal ini. Di depan hukum, alasan nggak tahu itu nggak berlaku. Apalagi untuk seorang pemimpin. Oke, mungkin ini kasus di satu daerah. Tapi kenapa ini penting buat kita semua? Karena ini soal uang. Bayangin, 40% anggaran gaji pekerja ternyata hilang entah kemana. Ironisnya, mereka sudah pakai sistem digital, tapi ternyata sistem canggih pun bisa diakali. Ini tuh kayak buku panduan korupsi keluarga. Jabatan publik diubah jadi bisnis pribadi. Intinya, korupsi model begini langsung merugikan kita semua dan merusak kepercayaan publik. Jadi pertanyaannya, kalau sistem saja nggak cukup, lalu apa yang bisa benar-benar hentikan korupsi? Ya, sumpah bukan gue yang bisikin, beneran. Swear, kagak berani gue mah yang kayak beginian. Kalau korupsi Pertamina iya, gue akuin gue yang nyuruh, gue yang bisikin. Tapi kalau yang beginian kagak berani gue, bukan gue, swear beneran. Temen gue juga kagak ada yang berani kalau nyuruh kayak beginian. Yakin gue itu dia inisiatif sendiri. Astagfirullahaladzim. Anak-anak kita, tolong bantu mereka kalau nggak tahu caranya, karena sekarang sistem ini kan ganti-ganti nih. Ada sistemnya sekarang zonasi apa enggak saya nggak tahu ya, oleh ya, domisili sekarang ya. Nah itulah sistemnya ganti-ganti gitu. Nah itu kalau yang nggak tahu, mungkin ada ibu-ibu yang datang nggak tahu, diajarkan. Kita siapa ini? Iya ini. Kenapa sih Pak tertutup? Kenapa? Ada sedikit debatasi kenapa? Boleh. Lo nggak boleh. Nggak boleh. Sing nggak boleh siapa? Ya dari fungsi di Prokompin. Sama problemnya begini. Ya. Enggak, saya tidak mempersulit dan sebenarnya boleh. Kapan Karena Pak? Masalah koruptor masa nggak Masalah korupsi Enggak, kok tutup toh boleh. Pak. Jadi boleh, enggak ada yang tertutup, tapi saya kesini untuk menjelaskan terkait dengan tugas pokok fungsi daripada PLT 1. Kemudian yang kedua, memastikan kepada masyarakat kita, ulangi, OPD pemerintah kabupaten berjalan untuk tidak terganggu. Intinya itu. Ya, intinya itu bahwa kita tidak tahu bahwa ini tadi dilarang dan sebagainya, tapi prinsip sudah saya jelaskan tugas PLT dan seluruh birokrasi
di pemerintah kita berjalan. Hanya Oke? hanya ini bentuk protes teman-teman Pak karena ada larangan sekali Pak. Ya, oke. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud Pak? Kenapa teman-teman media dilarang sekali untuk masuk? Saya tidak pernah melarang dan saya nggak tahu kalau ini ada dilarang. Saya datang langsung mengarahkan. Oke? Penjelasan siapa sih Pak? Yang bertanggung jawab siapa sih Pak? Yang bertanggung jawab kali ini Pak. Yang bertanggung jawab tanya di Pemda sini. Di Pemda sini. Saya hanya datang untuk menyampaikan. Ini maksudnya kasus kasus korupsi. Kenapa teman-teman media malah dilarang untuk Yang larang terkait ini? sopo? Kita nggak ada yang Dilarang kok Pak. Dilarang sama. Tanyakan ke Pemda, tanyakan ke Pemda. Protokol provinsi. Panggil Pak, orangnya Pak. Mana orangnya? Tadi mana? Orangnya Pak. Ayo. Gentle, ayo gentle sini. Videonya ada Pak. Bilang orangnya masuk Pak. Ini ada orangnya. Ini ada orangnya. Tadi yang melarang kita siapa? Pak injak-injak enggak apa-apa Pak. Mas, habis ini kami memfasilitasi silakan ikut. Jadi Pak Gubernur, Ini orangnya. Ini siapa? gambar Ini tadi, siapa? Pak. Gambarnya Ini tadi di siapa? dalam, Yang Pak. larang ini. Pak tetap malek Mas. Pak Gubernur kabupaten ini. Pak Gubernur memberikan arahan kepada Pak Bupati, Pak PLT, Pak PLT, kemudian kepada Sekda, kepada seluruhnya termasuk camat untuk melakukan kegiatan dan pelayanan masyarakat. Kemudian tidak boleh lagi diulangi adanya korupsi lagi di sini. Kemudian pengadaan Penjelasan sama Pak, ini nggak bisa masuk. Kenapa? Korupsi kok dihalang tutup. Ini pejabat korupsi kok ditutup-tutupi kenapa? Silakan, yang jelas bahwa ini kan ada pengaruh lagi dari saya. Silakan masuk dengan kami ya. Dia masuk buat apa? Udah selesai kok. Sudah selesai belum? Dari saya ini kan ya tadi kan saya nanti bagaimana peran Kita nggak dapat gambar Pak. Gimana? TV nggak pada dapat gambar tadi pas pengarahan. Ya saya minta maaf. Yang jelas silakan. Kalau saya ini mau memberi peran teknis, nanti silakan. Dijelaskan dulu Pak awalnya itu kenapa kok terjadi pelarang ke awak media. Saya tidak tahu karena Awak media Pak Gubernur tidak pernah memerintahkan larangan kepada media. Pak Gubernur adalah sahabat media. Bahkan Faktanya melarang. faktanya nggak boleh. Mana tadi yang melarang? Alasan steril Pak. Ya. Orang protokol provinsi. Kami klarifikasi. Nanti kalau klarifikasi ya. Makanya apa? Setelah dari provinsi, kemudian dari Pemkab Pekalongan pun juga ikut melarang. Maka teman-teman kan agak bingung kenapa kita disuruh. Yang jelas tidak ada apa-apa dan Pak Gubernur pasti tidak pernah melarang. Faktanya Saya dilarang kok Pak. Pak Gubernur tidak pernah melarang. Panggil orangnya Pak, kita masih ingat dua orang itu yang Nanti Pak melarang Pak. Gubernur tidak pernah melarang ya. Mungkin hanya komunikasi yang salah. Kami minta Pak, maaf. sekarang Pak Latunya bawa sini aja Pak. Nah, jangan gitu. Nanti aku sedang ngurusi teknisnya. Ya kita kehilangan momen Saya Pak. ngurusi teknisnya silakan. Kerja kita terhambat Pak. Ini ada fotonya melarang pekerjaan Pak. Ini yang melarang Nanti silakan dianu ya. Nanti silakan klarifikasi. Saya ada lagi. Saya lagi ada pelarangan dengan para ASN. Mari kita ikut ya. Mana yang larang mana? Bawa sini aja Pak. Itu ya. Ini siapa sih? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Protokol siapa? Ini diinjak-injak rak pokoknya. Ya, makasih ya. Ya jangan gitu. Ya, pokoknya. Nggak penting, nggak penting. Udah nggak penting. Pak Gubernur semua kayak Sudah. Pak Gubernur semua Itu aja kabur kok gubernurnya. Tadi tidak ada serpihan penyiaran karena SK sudah diserahkan 2 hari yang lalu. Ya, udah acara lagi. Ya terus alasan penting Pak. internal dan tertutup kenapa? Tidak internal, tidak tertutup. Tadi disampaikan tertutup. Tertutup. Nanti namanya pembinaan. Ya, namanya pembinaan dari gubernur dan tidak ada tertutup. Saya pastikan Pak Gubernur tidak pernah melarang. Saksinya banyak Pak di depan Pak. Sejak awal saya ada dilarang. Ya. Yuk ikut kalau saya asisten satu pemerintahan provinsi Jawa Tengah. Nama, Pak, nama. Yang akan memfasilitasi jalannya pemerintahan di sini, memfasilitasi sehingga pelayanan Kalau publik. acara ini penyelenggaranya siapa Pak? Berarti Pak? Enggak, ini murni dari gubernur menghendaki adanya pengarahan supaya jalannya masyarakat terlayani dan baik. Oh, tertutup kok masyarakat Pak? Pak. Loh, silakan Pak, monggo ya. Yuk sekarang terbuka, silakan ya. Udah nggak dapat gambar Pak. Silakan lanjut Pak. Lanjut. Wes, bom piye? Wes Pak, dikatain kono sik, Bang. Biarin jangan diambil. Ngentani PLT ini ngomong saya serak pokok. PLT PLT ini ngomong serak pokok. Udah Pak, biarin Pak.
Fadia Arafik yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa dini hari 3 Maret 2026. Penangkapan itu terjadi di wilayah Semarang, Jawa Tengah bersama 2 orang kepercayaannya. KPK menyampaikan bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Di tengah kabar penangkapan itu, sorotan publik juga tertuju pada Fairuz Arafik yang dikenal sebagai figur publik dunia hiburan. Melalui media sosialnya, istri dari aktor Sony Septian itu terpantau membagikan sejumlah kutipan bijak yang menyinggung tentang sikap memilih diam ketika menghadapi tudingan. Tak hanya itu, Fairuz juga membagikan kutipan panjang tentang makna keheningan sebagai bentuk kekuatan menghadapi tekanan. Bupati mantan penyanyi dangdut. Bupati mantan penyanyi dangdut bernama Fadia Arafik, ia merupakan Bupati Pekalongan yang memiliki harta kekayaan sekitar 86,7 miliar. Tak puas berkarya di dunia hiburan, Fadia Arafik memilih jalur politik sebagai panggilan untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. 85,6 miliar rupiah harta Bupati Pekalongan bikin melongo. Fadia Arafik tercatat punya 26 properti senilai 74,2 miliar rupiah tersebar di Pekalongan, Semarang, Jakarta hingga Bogor. Garasinya diisi Toyota Alphard 2023 seharga 980 juta rupiah plus Hyundai minibus. Total kekayaan versi LHKPN Maret 2024 tembus 85,6 miliar rupiah dan jadi sorotan publik. Bupati Pekalongan terjaring operasi tangkap tangan KPK guys. Aduh, beneran ada korupsi lagi nih. Bupati Pekalongan Jawa Tengah, Fadia Arafik dan pejabat lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Selasa dini hari. Setelah OTT, ruang kerja Bupati pun disegel. Gak ada aktivitas penjagaan dari Satpol PP kayak biasanya. Pintu ruang kerja sekretaris daerah juga disegel. Ada juga ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan yang ikut disegel. Menurut informasi, hampir semua kepala dinas diperiksa di Polres Pekalongan Kota. Meski demikian, suasana kerja ASN pasca OTT nampak kayak biasa. Misalnya kayak apel pagi di Dinas PU Pekalongan, ya tetap digelar. Anyway, hingga berita ini dibuat, pihak KPK belum mengungkap perkara yang menjerat Bupati Pekalongan. Wah, kira-kira kasus korupsi apa ya yang terjadi dalam peristiwa ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan ini wajib dicor, karena kalau nggak dicor dia kan gelombang lagi, ancur lagi, kita buang-buang uang lagi. Lihat nih, sampai ujung sana tuh. Ini juga nih. Aduh, ini gelombang lagi, ini bahaya banget nih ya. Ini kan nanti dicor. Iya. Dan ini wajib dicor. Karena kalau nggak dicor dia kan gelombang lagi, ancur lagi, kita buang-buang uang lagi. Ya kalau betulin biar tuntas. Bupati Pati mana? Setelah Pati, Pekalongan Kabupaten. Saya tidak pengen 1,5 bulan lagi ada lagi. Jelas, cukup 2 kali. Orang saya peng telu, peng papat, rano. Sudah sering kita ulang-ulang kok muncul lagi. Saya minta tolong para bupati, wali kota betul-betul kita grip untuk akuntabilitas kita, keterbukaan kita, transparansi kita, untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak melanggar hukum. Jelas untuk para bupati, wali kota.